Oke teman-teman, selamat malam semuanya ya. Kali ini kita akan membahas yaitu memahami tentang isi kontrak kerja. Jadi khusus untuk teman-teman yang berada di Hong Kong, pekerja migran di Indonesia. Yes, otomatis sebelum ke Hong Kong kan pasti tanda tangan. Itu kan ada sertifikat biru itu yang kontraknya 2 tahun. Jadi teman-teman itu sebelum tanda tangan tolong dipahami dulu ya. Jangan sampai nyampe Hong Kong terus ngeresulo. Nah, yang pertama kita lihat dulu contoh kitab kuningnya. Di sini ada kontrak kerja. Kita ambil dulu. Ada versi bahasa Indonesia kan? Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Punya aku di rumah. Di rumah ya? Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting kita aku belum menandatangani. Yes, seperti ini ya. Ini buku kuning. Kitab kuningnya seperti ini. Nah, ini kitab kuningnya. Jadi sebelum siapapun yang mau tanda tangan kontrak, itu pasti antara majikan itu pasti disertai yaitu lembaran seperti ini. Tapi nggak tahu ya, kadang ada majikan yang mau baca atau tidak. Begitu juga kita. Sebelum tanda tangan, ada juga yang mau bertanya apa saja isinya di sini, kayak gitu. Iya. Nah, ini penting kan banget. Macam-macam di situ menyebutkan mulai dari alamat, nanti Yes. bekerja sesuai atau tidak. Jadi di sini yang paling atas ya anyar loh kacamataku daling. Lanjutkan. Oke, yang paling atas tolong diperhatikan bagi teman-teman yang mungkin penisirin ya, yang mungkin penasaran. Yang paling atas adalah nama majikan kita. Jadi pastikan di dalam satu keluarga kita itu adalah namanya salah satunya harus tertera di dalam kontrak kerja kita. Kalau tidak tertera perlu ditanyakan sopo sing tanda tangan, demeta, setan, taupo kayak gitu ya. Oke, terus yang kedua adalah nama kita harus sama sesuai kontrak, harus sama sesuai paspor kayak gitu. Terus, oke, yang berikutnya adalah alamat kita, alamat Indonesia. Nah itu harus sama. Kalau nggak sama, susahnya kalau kita terjadi apa-apa. Apalagi alamat palsu. Alamat palsu, cintanya palsu, Bu. Nah, takutnya nanti kalau ada apa-apa, pulangnya kita nanti ada sedikit masalah karena tidak sesuai alamat yang tertera di kontrak kerja. Dalam ini kan bahasa Inggris, Bu, yang sebenarnya itu ada versi bahasa Indonesia juga. Jadi teman-teman bisa menanyakan kok itu. Mungkin ada. kopiannya yang kecil, ya makanya itu. Mayoritas dari teman-teman memang tidak menanyakan hal tertentu. Terus yang penting kan dapat job. Nah, biasanya Vian kalau di PT. Betul. Terus yang berikutnya di bawahnya itu adalah alamat majikan ya. Jadi teman-teman pastikan kalau kerja itu adalah sesuai dengan alamat yang tertera di kontrak kerja. Kok alamatku beda, Mbak? Kok nggak sesuai kontrak kerja? Ya tanyakan sama agent sampean kayak gitu yang menempatkan kayak gitu. Biar tidak ada salah paham. Kalau tanya ke kita nanti dipikirnya kita ngajak perang. Jangan. Sebentar. Mbak Nuri Syria. Apa kabar Mbak Nuri? Selamat pagi. Lebanon. Mbak Agus. Mas Agus. Subscriber militan. Dan Mbak Susili nggak bisa tidur lihat live kalian Lihat kebahagiaan kita semakin tidak ngantuk. Berarti semakin tidak ngantuk, Vian. Iya, betul sekali. Nah, itu ada kan Pak keterangannya. Teman-teman sebenarnya sekarang HP smartphone itu kan bisa mengartikan semua itu yang tertera di situ sih. Jadi meskipun kita tidak menjelaskan secara detail di sini, itu bisa lewat HP itu bisa di-translate. Makanya ada istilah juga jangan malas membaca. Jangan malas membaca. Iya, saya nggak mau pakai mereknya dia. Kalau aku No. biasakan diri untuk selalu. Kalau saya justru karena teman-teman malas membaca, saya ngasihnya konten. Karena konten nggak perlu dibaca, tapi didengarkan. Disumbel di kupingnya ya? Iya, kemana-mana kan tadi cerita semuanya. Sekarang nek wis maca jelas gak kober wong anjene. Indonesia itu minat bacanya seluruh dunia. Wis gak usah ngomong, itu penelitian di mana-mana sudah menjelaskan. Makanya kita bikin versi yang istimewa yaitu konten YouTube. Jadi nanti ada lagi kalau nanti jokes. Jadi biasanya kan lagu yang dibikin. Nah, kita bikin aja pembicaraan jokes sesuai kontrak kerja. Satu itu terus bisa jadi kayak yang noise. Jadi ada aplikasi yang khusus memang kayak radio. Jadi dia dengerin semuanya, ada noise di situ. Tinggal kita kasih judulnya, kasih linknya, mereka dengerin. Jadi
semuanya kita lakukan ya. Kalau saya sangat sadar dan sangat memahami, makanya saya menggunakan media YouTube ya. Jadi saya menggunakan media YouTube, media yang dalam artian yang era saat ini itu sudah bisa dikonsumsi, karena kembali lagi ya, itu makanya kita gunakan. Anak-anak nyolokin jebret, internet lancar, tinggal dengerin mana yang butuh didengerin, mau kontrak, mau apa, mau semuanya. Jadi kita mempermudah. Kalau ada yang bilang yang tidak malas membaca, suruh baca pegel mbak di moco di gawe tandang gawe kena kupingnya disumbeli, api didelek, wis pekerjaan jalan lancar kelar. Jangan mempersulit lah. Kalau Anda pintar ya, Anda cerdas ya, Anda itu menyesuaikan market, bukan market yang menyesuaikan Anda. Kalau market menyesuaikan Anda, maka Anda akan ditinggalkan oleh market. Anda akan ditinggalkan oleh Mbak Diana. Mbak Diana sekarang sudah dapat 700 lebih video. Nah, jadi 7 juta. Jadi sekarang era bukan kita memanjakan, tapi kita sesuaikan mana yang lebih mudah untuk dicari, lebih mudah dicerna, lebih mudah dipahami bahasanya. Terserah Anda semuanya. Yang jelas saya tetap akan konten sehari 10, 15, kalau bisa nanti 20. Oke, kontrak kerja dan segala sesuatu. Karena terus terang, kalau kita berbicara tentang ini, anak-anak ke Hong Kong, kalau ditanya hampir 75 dan 80% tidak paham ini. Iya. Itu udah soalnya fix. kalau di PT mereka kan sementing dapat job. Jadi cepat tanda tangan ini, terus bisa. Ini ya ini memang masalahnya. Tapi kita kan nggak mencari masalahnya dan nggak memaksa mereka untuk baca. Tapi bagaimana ini kita bahas dalam konten. Nah, seperti itu ceritanya. Ini semuanya yang tercatat di sini. Makanya kenapa yang gak dapat jatah makan itu karena dia nggak mau nunjukin ini, ya kan? Kalau nunjukin kan ini karena kita juga dapat, majikan dapat kan? Kita dapat, majikan dapat. Terus kenapa ngelap jendela? Mereka nggak tahu di sini ada. Terus mereka nggak tahu membayar visa itu sebenarnya dibayarkan majikan apa dibayarkan kalian. Itu di sini juga ada. Semuanya sebenarnya di sini ada. Lengkap. Tapi it's okay, fine. Kita bahas semuanya di konten saja. Satu-satu nanti kalau kita mau bahas chapter 1 itu bahas tentang poin 1 sampai poin 7 atau per poin mau dibahas detail. Itu sudah jadi konten berapa ini? Karuan. Dan itu akan bisa menjadi rujukan buat kalian semuanya. Oke. Kontrak kerja. Nah, tadi nyampe alamat ya, alamat rumah majikan itu sudah tertera di dalam kontrak kerja. Pastikan teman-teman itu bekerja sesuai dengan alamat yang ditulis di kontrak kerja. Bagi teman-teman yang bekerja di luar kontrak kerja, tolong dipertegas dan dipertanyakan ke agennya kayak gitu ya. Kenapa kok ditempatkan di luar kontrak kerja? Karena masalahnya kalau kita dipekerjakan di luar kontrak kerja, kalau terjadi apa-apa di luar alamat kontrak kerja itu sangat membahayakan, bahaya pada kedua belah pihak. Jadi kita juga bahaya, majikan juga bahaya. Terkecuali ya, yes, terkecuali kalau teman-teman mau dengan niatnya sendiri, rapopo lah majikanku apik, aku nek kene gak masalah. Itu istilah resiko ditanggung penumpang. Kayak gitu kan. Yang penting kita di sini hanya menjelaskan saja. Pokoknya bekerja harus sesuai kontrak kerja kayak gitu ya. Terus gaji juga, gaji minimal teman-teman sesuai standar peraturan pemerintah Hong Kong di tahun 2023 yaitu adalah 4730. Tidak boleh kurang dari 4730. Lebih boleh, nggak ada masalah. Kalau kurang jangan mau tanda tangan terima gaji karena kurang, saksen pun jangan mau kayak gitu. Gak apa-apa wes majikanku apik, mau wae lah. Kalau memang main perasaan, gak apa-apa lah majikanku apik kayak gitu. Yang penting di sini secara aturan gaji tidak boleh kurang dari 4730. Kalau dikruskan rupiah berapa darling? Sesuai krus yang sekarang banyak yang tanya. 9 juta. 9 juta. Sip. Yang 4730. 4730. Yes. 4730. Nah, ini ya. Dengan gaji 4730 teman-teman berhak untuk
mendapatkan libur 1 minggu 1 kali, tidak harus hari Minggu, hanya kejelasan antara kedua belah pihak. Ya, 6 boleh hari kerja, Yes. 1 hari libur. 8.987 kurs 1.900. Nah itu ya gaji Hongkong yang penasaran, Itu yang kepingin ke belum Hongkong. beli softtek dan lain sebagainya. Ya pokoknya gajinya sekian. Masalah pengeluaran kan teman-teman sendiri. Tergantung, ya. Ya, Karena kan pengeluaran. banyak yang tanya berapa sih gaji di Hong Kong kan gitu. Kayak gitu. Terus kalau mungkin ada teman-teman 1 bulan nggak boleh demek beras majikan, 1 bulan nggak boleh demek ibaratnya minyak majikan, nggak boleh makan makanan apa yang ada di dapur rumah majikan. Majikan wajib untuk memberi tambahan yaitu Tunjangan. makanan tunjangan. Berapa darling? Makanan 1.400 sak cret. kok iso 1.400 lho. 1.200 sak cret. Aku gak ngerti delokan. Oke, pokoknya ada ya, aku lupa. 1.000 Enak lagi sekian. dibuka kene lho. Nggak ada, itu kan harus diketik. Berapa itu ya? Iya, pokoknya di dalam. KKD nomor 5 employer helper wages. Saya orang Per month. ya saiki. Hah? Kok lali aku ya? Iya, aku lali ya. Pengen aja mari ditakoni arek eling saiki kok lali. Amnesia iki kok ya. Amnesia, Kayaknya yakin. gara-gara musim Food panas. allowance Hongkong dollar 100 per day. Daily food and traveling allowance Berapa? 100 per day. Bukan itu. Lanjut. Itulah sing cuti. Ini ditulis dhewe iki. Saya helper wages per month. 1196 ya teman-teman. Jadi untuk Oh, kamu coba lah 1.200 berarti kan ya majikan. tambah petang dolar kayak gitu. Ini Jadi food allowance. ya secara ditulis. aturan, jadi setiap tahun itu biasanya berubah-ubah, jadi up to date aja. Jadi info yang kita berikan hari Tapi ini itu juga sesuai tahun meskipun dapat 2023. uang tunjangan juga harus ngomong ke majikan. Kadang ada majikan yang sempolit, nggak boleh menyalakan gas juga ada kan. Ini hanya makan loh, bukan termasuk fasilitas. Enggak, Iya, sekarang ini makanya. semuanya yang ditulis di sini ya jelas. Tapi nek arek gak wani tempur karo majikan opo-opo kae. Kayak gitu ya. Moyong. Jadi Kalau gaji gaji segitu nanti Ngerti pasti buat iki. makan. Nah, ngerti iki pun kalau mereka maju mundur ngomong gaji 4730 dan biaya untuk makan. Jadi kalau kita tidak dikasih makan apapun, terkecuali ya kalau kita sudah dikasih sediain roti, sediain mungkin makanan-makanan tapi nggak cocok dengan lidah kita, kurang warak kayak gitu, yang ngeluarin kantong sendiri. Iya, betul. Kayak gitu, bukan berarti kita harus disediain sarapan mungkin hanya sebatas energen sarapannya. Roti tawar. Yoi, terus yang kedua mungkin untuk makan siang mie atau sisa makanan yang semalam, baru malam kita makan makanan majikan yang sama-sama makan malam, yaitu kan kita udah disiapin, tapi kadang kita nggak cocok, lidahnya kan lidah wong Indonesia, kadang nggak cocok kan, jadi Aja sebutno merke kan nggak di ender. ya pengen di endorse. Jadi kita sesuaikan ya, orang sini makannya menyiasati roti. aja. Ya, makan beginilah. Enak gak enak jajal dipangan kan. Ini sehat ini, baik buat jantung, buat kolesterol. Nah, Buat kantong. Dan lebih-lebih buat kantong. Tapi nek jero Indonesia makan jedek. tapi sehat loh, selain bisa untuk langsing, sehat juga untuk dompet. Ya siapa meneh? Terus menginjak yang berikutnya yaitu adalah isi rumah besarnya ada berapa square, kayak gitu ya, harus sesuai kayak gitu. Terus yang selanjutnya di sini family member di rumah majikan itu ada siapa aja, ada berapa dewasa, 18 tahun ke atas ada berapa orang, 5 tahun ke atas ada berapa orang, atau mungkin baby, atau mungkin harus spesial untuk jaga binatang atau taman atau cuci mobil. Itu dijelaskan. Harus detail di sini semuanya ada. Bertanya kayak gitu. juga boleh apa saja. Boleh. Tiba-tiba ada dinosaurus di rumah majikan. Yes. Terus habis itu untuk tidurnya ya teman-teman, di sini hanya boleh tidur satu punya kamar sendiri, kedua adalah share room, nggak ada yang tertulis kita itu tidurnya di ruang tamu atau di dapur atau di WC atau di kamar mandi kayak gitu ya. Jadi di sini Kita tanyakan jelas tidurnya aja. harus share room atau tidur kamar pribadi. Kalau share room dengan siapa? Jelas sekali. Dan yang terakhir ini yang paling penting sekali. Nah, ini kita juga difasilitasi untuk boleh menggunakan lampu, air, terus toilet dan fasilitas kamar mandi. Terus disediakan juga adalah tempat tidur termasuk spray, Selimut, bantal, selimut, terus Ini nggak ada guling, Wian. wardrobe itu apa, Mbok?
Wardrobe. Ya kayak tempat baju itu. Nah, lemari ya, lemari kayak gini. Terus habis itu kulkas kita juga berhak untuk memakai. Terus meja apa? Ya, meja bersama-sama itu. dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini sangat jelas sekali teman-teman. Terus yang terakhir biasanya teman-teman tuh ada sedikit kurang paham kayak gitu ya. Ada penambahan yaitu tentang aturan membersihkan jendela. Di sini tidak boleh. Yang boleh membersihkan jendela adalah yang bisa dijangkau dengan tangan. Iya. Tapi lek kon krekel menek, Lagi mengeluarkan itu anggota kita berhak untuk badan menolak. yang lain lah. Yes. Kayak seperti pundaknya itu apa itu nggak Nah. boleh kita. Ini dari isi-isian apa yang perlu dipahami, yang harus diketahui, sudah clear semuanya. Jadi untuk Jelas. teman-teman yang mungkin ada yang kontraknya nggak sesuai alamat, terus majikannya tetap maksa kayak gitu ya, silakan untuk lapor ke labor kayak gitu ya. Labornya ada di Tai Kusing untuk daerah Hong Kong dan sekitarnya. Hong Yang Island. kedua ada di Kowloon, yaitu ada Kowloon Estate ya. Terus ada juga di San Sui Po, Jongsawan. Terus yang berikutnya ada di Kwai Chung yang daerah New Tartaris. Cuman Terus Denmun juga ada ya untuk daerah-daerah Yunlong yang mungkin kena Di masalah. beberapa distrik ada. Yes, harus datang sesuai kontrak kerja. Kontrak kerja dekat di mana? Jadi harus datang di daerah sekitar kayak gitu. Yang terdekat. Ada juga yang di Pok Fulam. Terus yang berikutnya ada di Mongkok juga ya. Terus yang berikutnya ada di Junwan. Junwan ada 2 tempat. Terus yang terakhir ada di Satin juga ada. Penambahan Kuntong juga bisa untuk pengaduan kalau kita kerjanya tidak sesuai, bukan hanya masalah Yang penting ada alatnya. bukti. Betul, ada Kalau mau bukti. lapor teman-teman jangan Ngomong. bukti cuma ngomong aja, tapi mungkin rekaman suara, rekaman video, dan kronologi urut-urutan itu tulisan juga. Apalagi Biar dipahami itu ya. kalau teman-teman ada masalah jangan takut, karena yang bisa menolong adalah diri kita masing-masing. Yang penting kita harus memahami tata aturan. Dadi ojo kabur gitu. Iya. Jangan kabur. Kemarin ada yang kabur 1 minggu. Ya. Nah, ya kan? Iya. Telepon Bu Wingung nggak ada tempat, sama bujuku suruh tidur di Victoria. Nggak tahu gimana tempat Iya. kabarnya sekarang. Tuh, wes. Kamu sekarang ngomong, balik perlu tongkat nggak? kan ini. Peteng. Oke. Kita bahas adalah yang paling Ini sering aku ayu nih. melok-melok. Sekarang bahas ini loh. Kita sering mendengar teman-teman kalau ngomong di majikan ini itu sudah ada 5 cc, 6 cc, 7 cc, 9 cc nggak ada yang tahan. Ya kan? Itu kan paling sering disampaikan sama teman-teman itu kalau ngeluh dan curhat masalah majikannya yang mumet nggak sih. Nah ini yang ingin aku ngomong. Menurutmu piye, Bu? Kalau menurut sing Gue- pengalaman Nah, gitu ya iki Puyan ya. sing pengalaman. Experience-ku dulu karena bekerja di daerah Yaotong, itu aku adalah 9 cc Sebelumnya ya. sebelumnya. Jadi 1 sampai 8 enggak pernah finish. Ada yang di interminate, ada yang mengundurkan diri, yang finish yang ke-9. Aku 2 tahun, terus yang ke-10 4 bulan di interminate. Nah, itu kalau menurut aku ya, karena meskipun aku dulu pernah ditelepon CC-nya yang dahulu, tapi ya aku tetap berusaha menjalani. Apa benar memang seperti ini? Mungkin karakternya memang keras kepala seperti itu, tapi ada sesuatu yang bisa aku pertahankan, ya aku jalanin aja. Jadi Jadinya ya tergantung keyakinan diriku sendiri aja di jadi situ. kalau saya menilai bahwa jangan ukur kemampuan kalian dengan standar orang lain. Jadi kalian itu punya standar sendiri. Nah kalau kalian standarnya di bawah orang-orang yang itu ya sama aja. Ya Katut. Ya selesai lah. Intinya kacamata nih. Nah, intinya adalah jangan mengikuti standarnya orang lain. Tapi kalian punya standar sendiri. Jadi kalau orang lain nggak bisa, aku harus bisa. Nah, hal seperti itu gitu loh. Nah kalau Mbak Diana kan memang experience, jadi menjalani.
Jadinya wong omelan, kadang omelan kan Pian yang nggak bikin betah teman-teman itu dari bangun tidur sampai mau tidur itu omelan majikan yang terlalu melengking, Iya. mungkin yang terlalu ya Pian yang bikin mereka menambah beban. Kebanyakan rata-rata masalah pekerjaan nggak ada masalah, aku capek nggak ada masalah, tapi hati ini yang nggak bisa dibohongi, hati Iya. ini yang Mental. nggak bisa disakiti, iyo. Terlalu psikis. makan hati, iyo, nggak kuat kayak gitu. Kerja salah, itu Karena salah. nyelekit Karena omongan memang majikan ya. orang Indonesia itu kan mainnya perasaan, nggak berani melawan, nggak berani membantah. Coba kalau teman-teman berani melawan, berani membantah, nggak bakal orang menginjak-injak kita, nggak bakal majikan itu mempermainkan kita, nggak bakal majikan itu memperlakukan kita sak penae udele dewi, kayak gitu. Kayak teman-teman lagi makan ya Fuyan. Bibi Ika sama Faiti lah. Kalau kita lagi makan ya terusin aja makan biar majikan itu kan kewajiban dia. Oh iya sih kan dia ya. Semakin kita menuruti, ya boleh kita menuruti. Tapi ya ada Mbak Titin saat-saat cantik, selamat tertentu. malam Mbak Titin cantik. Kita juga harus ini Fuyan. Jadi sekali lagi jangan disamakan standar dan gampang menyalahkan keadaan. Pertanyaan saya adalah siapa yang mau datang ke Hong Kong? Siapa yang diinterview? Siapa yang milih majikan itu? Anda sendiri semuanya. Tapi begitu pada kenyataannya Anda menolak, berarti siapa yang nggak konsisten? Soalnya selama ini sing selama ini sih ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang tanya di grup kan, Cece aku baru 3 minggu masih potongan, boleh ndak aku nge-break gitu. Ya boleh. Kalau pertanyaan boleh tidak kan boleh. 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 Tapi resikonya, nah itu kan yang harus dipahami gitu loh. Bukan tidak boleh. Satu hari boleh. Tapi resikonya kan punya. Lah kan pertanyaannya Ngensel boleh. proses aja lo boleh. Iya. Soalnya kan yang ditanya boleh tidak. Jadi paket Hongkong itu paket komplit ya teman-teman. Paket komplit dilarani, paket komplit disengai, paket komplit dilokno. Ya karena memang karakternya Hongkong itu cuman ngomong ya kan. Nekan secara verbal. Jadi sama ucapan. Jadi kalau kalian tidak tahan dengan ucapan, seolah-olah kalian kayak terzolimi. Padahal kalau menurut orang Hongkong sendiri ya biasa. Ya karena kita perbedaan culture aja, wong Indonesia lemah lempung gitu kan. Nah makanya teman-teman kita kan juga ada yang dari luar Jawa itu juga bertahan lama juga ada kan. Iya. Nah, jadi luar Jawa mungkin jauh lebih keras. Tadi ada yang cerita ya dari Medan. Horas. Nah, jadi karena memang karakter manusia dan di sini banyak orang Jawa. Nah, jadinya kalau ketika orang Jawa ya wis dilarani sithik wis Abuh kabeh. remuk atine. Nah, jadi apa ya? Kepercayaan diri ketika kaki kalian itu sudah menginjakkan ke Hong Kong, sudah hatinya itu dikeraskan. Kalau nggak mau mengeraskan hati, ya wes hatinya akan terremukkan dengan sendirinya dengan Dalam ucapan. artian itu keras hati bukan keras hati yang ngeyel ya, tapi yang untuk memprotek dari hal-hal yang kurang baik. Tapi kalau walaupun ngeyel tapi persoalannya clear jelas, misalnya nih kan aku ra diwehi mangan yo njaluk yo Minta. ngomong yo muni Ke majikan, Heeh, entah itu diterima atau tidak. aku butuh mangan sarapan begitu ngomong enek. Ojo dirasani tok majikane nggak bakal Iya. ngerti. Majikannya terus dibuatin dongkol, akhirnya pancine majikan sen dibanting. Ya aku sing seneng nek dicurhatin. Bagian nampani curhat kalian.